Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurila Hikmat dari Prodi Farmasi FMIPA Unisba. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai spesies saya yang berjudul Uji Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanol Daun Jeruk Nipis dengan metode Branchley Lethality Test atau BSLT terhadap Artemia franciscana Kellum. Latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia yang menempati urutan ke-8 dengan kasus kanker terbanyak di Asia Tenggara, di mana pengobatan kanker itu bisa menggunakan anti kanker dengan sifat sitotoksik, dan pada beberapa kemoterapi itu masih terbatas dan kurang efektif menangani jenis kanker tertentu, di mana pada tanaman jeruk nipis diketahui biji buah dan kulit buah jeruk nipis itu memiliki aktivitas anti kanker, di mana daun jeruk nipis yang digunakan pada penelitian ini itu mengandung limonen dan juga flavonoid seperti apigenin, quercetin, dan kaempferol yang memiliki potensi aktivitas sitotoksik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder pada Simplicia dan ekstrak daun jeruk nipis, juga untuk mengetahui potensi aktivitas sitotoksik ekstrak etanol daun jeruk nipis dengan menggunakan metode BSLT. Tinjauan pustakanya berupa kanker itu merupakan penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol atau abnormal dan adanya metastasis atau penyebaran. Dan Artemia franciscana yang digunakan pada penelitian ini termasuk ke dalam genus Artemia yang bisa dikultur pada salinitas 5-150% di mana bisa beradaptasi pada suhu, komposisi air garam ionik, dan juga pH yang berbeda-beda. Artemia ini sangat sensitif terhadap toksisitas. Metodologi penelitian yang dilakukan yang pertama adanya pengumpulan bahan, kemudian pembuatan simplicia, pembuatan ekstrak, didapatkan ekstrak kental, kemudian dilakukan uji sitotoksik dengan metode BSLT dengan kelompok uji dan kelompok kontrol. Pengujian dilakukan selama 24 jam dan didapatkan nilai LC50 yang kemudian dilakukan analisis data. Prosedur penelitian yang pertama adalah pembuatan simplicia berupa pengumpulan, sortasi basah, pengeringan, sortasi kering, dan perajangan. Prosedur penelitian selanjutnya berupa screening fitokimia untuk menentukan senyawa kandungan metabolit sekunder pada bahan yang digunakan, kemudian pembuatan ekstrak dengan metode macerasi menggunakan etanol 96% selama 3 hari, yang kemudian dipakatkan dengan rotary evaporator dan juga diuapkan dengan water bath hingga didapatkan ekstrak kental. Uji sitotoksik yang terakhir itu dengan menggunakan Branchley Lethality Test, di mana pengujian ini dilakukan pada kelompok uji dan kelompok kontrol. Kelompok uji itu berupa ekstrak kental yang dilarutkan dengan DMSO yang terdiri dari konsentrasi 10, 50, 100, 250, 500, dan 1000 ppm. Artemia franciscana yang digunakan itu berdasarkan penetasan yang menggunakan air laut buatan yang kemudian diambil pada usianya mencapai 48 jam. Pengujian dilakukan selama 24 jam, kemudian dilakukan perhitungan jumlah hidup dan jumlah mati dan didapatkan nilai LC50. Hasil dan pembahasan yang pertama pembuatan simplicia daun jeruk nipis dari hasil macerasi menggunakan 400 gram simplicia yang didapatkan rendemen sebanyak 12,339%. Hasil dari screening fitokimia bisa dilihat pada tabel berikut, di mana kandungan pada simplicia dan ekstrak itu menunjukkan kandungan yang sama, namun ada perbedaan dengan referensi, di mana pada referensi itu saponinnya positif, sedangkan pada simplicia dan ekstrak yang digunakan itu negatif. Hal ini bisa berdasarkan adanya perbedaan genetik, tempat tumbuh, dan juga lingkungan dari tanaman yang digunakan, sehingga adanya perbedaan kandungan metabolit sekunder. Hasil dari simplicia dan ekstrak yang sama, kandungannya sama, itu menunjukkan bahwa proses ekstraksi itu telah berjalan dengan baik. Hasil uji sitotoksik bisa dilihat pada tabel 1 dan 2, di mana semakin meningkatnya konsentrasi, maka jumlah kematian dari Artemia franciscana juga semakin meningkat. Di mana pada tabel 2, itu persen mortalitas bisa mencapai 99,057% pada konsentrasi 1000 ppm. Hasil dari nilai LC50 itu menunjukkan bahwa LC50 dari tanaman yang digunakan dan penelitian ini itu adalah 89,536 ppm. Hal ini menunjukkan bahan yang digunakan itu termasuk toksisitasnya kategori toksik dengan nilai LC50 kurang dari 500 ppm.
Kesimpulan yang dihasilkan yaitu hasil screening fitokimia dari simpisia dan ekstrak itu menunjukkan adanya kandungan flavonoid, polifenol, tanin, monoterpen, dan sesquiterpen, juga steroid. Potensi aktivitas sitotoksik bisa ditandai dengan kematian Artemia franciscana dengan nilai LC50 89,536 ppm yang termasuk ke dalam kategori toksik terhadap Artemia franciscana Kellogg. Sarannya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya potensi aktivitas sitotoksik di daun jeruk nipis, diharapkan bisa dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan daun jeruk nipis juga secara in vitro dan in vivo sebagai anti kanker. Kemudian bisa dilakukan penelitian lanjutan mengenai senyawa spesifik yang berperan pada aktivitas sitotoksiknya dan mekanisme pada pengobatan kankernya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.